nafasnya berat. Dia sempat ngomong kayak capek, sakit. Nah, pas momen itu aku nggak bisa ngomong banyak, aku lebih banyak diam aja. Oke. Oh ya. Oke, Willow turut berduka atas kehilangan Oma ya. Mungkin cerita sedikit Oma sakit apa dan dinyatakan meninggal oleh dokter. Sebelumnya makasih buat teman-teman media yang udah hadir setelah kata ikut melayar di ini ya. Dan makasih juga buat semuanya yang udah mendoakan nenek aku panggil aku kan. Udah banyak kasih pesan-pesan yang mungkin belum aku bisa balas satu-satu. Cuma emang ini juga dadakan ya. Aku 2 hari yang lalu masih bisa jenguk aku, masih bisa suapin es krim, tiba-tiba hari ini tuh jam 8 pagi aku baru pulang. Dan itu pun juga aku bangun jam 8 langsung mandi dan siap-siap buat aku mau pergi ke acara meet and greet buat cari sapu. Pas udah jam 9-an aku udah mau berangkat, lagi pakai baju nih, lagi mau pakai baju. Kalau aku datang ke kamar terus bilang kayak, kayaknya aku udah gak ada, meninggal. Nah, awal shock sih, lebih kayak, ini beneran. So kalau aku ya kata-kata kayaknya, kan aku jadi kayak, ini beneran gak sih? Akhirnya aku terdiam bentar, terus mamaku kayak make sure lagi ke om aku. Bener-bener. Ada firasat nggak Willow pas akhirnya Oma? Udah punya feeling dari 2 hari lalu sebenarnya. Kayak emang aku tuh udah ngomong ke susuk aku, ke om aku buat yang kayak pengen ketemu, pengen lihat cucu-cucunya. Kan ada yang bilang katanya kalau orang mau meninggal tuh dia mau ngeliat mukanya satu-satu baru dia bisa pergi dengan tenangnya. Terus habis itu aku datang tuh malam, cuma emang aku kan kanker kan, udah nggak bisa ngomong. Terus juga udah nafasnya berat. Dia sempat ngomong kayak capek, sakit. Nah, pas momen itu aku nggak bisa ngomong banyak, aku lebih banyak diam aja. Bener-bener lebih ke mamaku yang kayak udah mama pergi aja, tenang aja gitu. Aku cuma diam, soalnya aku tau kalau aku ngomong aku takut aku nangis. Nah, terus tiba-tiba nenek aku tuh yang kayak bilang pengen es krim, balik anak kecil lagi. Datang ke es krim, udah nggak bisa makan sendiri kan, lemah banget, kurus banget. Akhirnya aku suapin es krim. Di situ kayak udah punya feeling kayaknya ngeliat dari kondisi udah nggak akan ada ini lama lagi. Dan akhirnya kejadian, tapi aku sempat shock karena aku gak nyangka bahwa akan secepat itu. Aku berpikir mungkin sebulan, 2 bulan lagi akan ada perlawanan, akan ada fight back itu dari aku, tapi ternyata pada akhirnya kalah melawan penyakitnya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting sekarang udah gak ngerasa kesakitan. Apo itu sakit kanker? Iya. Kanker apa? Kanker paru-paru. Paru-paru itu sudah diderita berapa lama? Baru. Jadi tuh apa ya? Apa aku selalu kelihatan sehat? Kelihatan sehat. One day tiba-tiba ngedrop, batuk-batuk terus, ngedrop parah. Dibawa ke rumah sakit, ternyata emang kankernya udah lumayan parah. Ini Apo dari pihak keluarga nyokap apa? Dari pihak papa. Oh, papa. Dari pihak mama udah meninggal waktu aku belum lahir. Kalau nenek, kalau yang kakek udah meninggal waktu aku masih kecil banget. Jadi aku memang lebih dekat ke nenek dari pihak papa. Oke. Apa sih Ya. sering curhatnya sama Rumah kita deketan satu komplek lah, satu wilayah lah. Kayak ini perumahan aku, nih perumahan nenek. Dan aku bisa tiap nggak diduga deh seminggu bisa berapa kali tiba-tiba datang ke rumah, sering masakin, sering kasih makanan buat yang sehat karena dia tahu kerja capek. Terus sering tiba-tiba kayak datang ke rumah doain cucu-cucunya gitu. Dan emang deket banget karena pernah tinggal bareng juga dulu. Jadi ngerasa kayaknya bener-bener ya nenek dan kakek satu-satunya yang aku miliki kan. Cuma kan kakek aku udah meninggal, nggak nyangka masa nenek aku ini. Meninggalkan berapa anak dan cucu, Will? Apo? Anaknya sebenarnya sisa ada 4, cuma 1 udah meninggal, sisa 3. Cucunya banyak banget ya. Ada aku, kakakku, terus dari anak-anak yang lainnya punya anak-anak yang lain. Jadi lumayan banyak. Oke. Artinya seperti apa sih pribadi Apo?
nenek yang seperti apa? Pribadinya ya ramah ya, orangnya suka ngobrol. Oh, temennya itu di ini rumahnya dia satu komplek rumah ini, terus aku pasti kenal sama nenek. Dia orangnya suka bergaul dan yang aku rasain ya, dia adalah istri yang berbakti banget sama kakek aku sampai mau memisahkan, sampai kakek aku lagi sakit juga, meninggal sampai sakit. Dan dia juga nenek yang bener-bener sayang banget sama cucunya, tulus, bukan nenek yang gaul, bukan yang bener-bener hidupnya itu buat ngurus cucu-cucunya, buat di samping cucu-cucunya. Dan sosok ibu yang benar-benar sayang banget sama anak-anak. Aku bisa ngeliat itu dari dia, sayang sama om-om aku, sama papi aku, benar-benar kayak panutan. Mungkin ada momen atau kenangan yang nggak bisa dilupakan sama aku sendiri atau gimana apa sih? Banyak sih, banyak. Jadi kayak hal yang menarik lagi ya, aku udah merasakan kehilangan tuh 2 kali kan. Aku ngerasa bahwa saat orang itu pergi, tiba-tiba kita tuh kayak bisa kilas balik memori kehidupan bersama dia, kita bisa ingat lagi dari awal. Padahal mungkin saat orang itu depan mata kita, belum tentu kita ingat. Dan itu yang membuat aku sedihnya adalah karena aku jadi keinget semuanya gitu, dari aku masih kecil pernah ditemenin lomba fashion show, terus sering dimasakin, sering tiba-tiba datang, sering bawain kue. Kalau kita Imlek kan datang ke rumah tuh udah pasti semua masakannya aku. Cuma tahun ini aku udah terbaring nggak bisa masak, tapi kita semua tetap kumpul ke rumah, dan itu tuh yang bener-bener kerasanya beda gitu loh. Dan itu ingat banget bahwa emang waktu tuh nggak pernah ada yang tahu. Cuma kan kadang-kadang kita kalau masih muda sibuk mengejar impian, cita-cita, yang ada kerjaan. Tapi dengan banyaknya kejadian membuat aku kayak berpikir bahwa emang waktu itu sebenarnya singkat banget. Dan ya nggak pernah ada yang siap buat ditinggalkan sih. Kayak gitu. Apa berarti meninggal di rumah ya, Will? Di rumah. Karena emang udah rawat jalan, dia mau nyusahin anak-anaknya, nggak mau nyusahin cucunya, nggak mau bikin kepikiran. Jadi ya dia memutuskan buat enggak, aku maunya di rumah aja, jangan bawa ke rumah sakit ya. Terus nanti katanya aku sempat pesan ya pengen lihat kamu nikah, bener nggak? Kalau nikah, ya pasti ya, namanya kakek nenek selalu berharap kayak aku nemuin jodoh yang terbaik, selalu doain buat bukan cuma Karin tapi juga buat jodoh aku. Dan mungkin itu salah satu yang bikin sedihnya, karena jadinya aku nggak bisa ngeliat cucu-cucunya nikah. Even kakak aku aja belum nikah. Sempet ini nggak sih, maksudnya kayak nyesel atau kenapa gitu? Menyesal emang selalu datang terlambat, cuma aku belajar buat mengikhlaskan. Dan aku juga tahu aku juga umurnya udah 76 tahun, yang dimana emang udah tidak muda lagi. Dia mau badannya itu udah tidak sanggup untuk melawan kanker itu. Karena aku pernah juga waktu dia di rumah sakit, dia bilang obatnya tuh nggak enak, sakit, bibirnya sampai pecah-pecah, sampai sakit tenggorokan, nggak bisa nelen karena kan obatnya sangat keras. Ngelihat dia tersiksa membuat kita lebih sakit. Tapi dengan sekarang dia udah tidak merasa lagi sakit, karena aku merasa itu adalah yang terbaik. Rencana dimakamkan kapan dan di mana? Ada malam kembang Jumat malam, Sabtu pagi dikuburkan di samping kakek aku Daerah? di San Diego. Berarti memang ibadah dulu secara agama Nasrani ya? Iya benar. Jadi kita ada ibadah dulu, habis itu dibawa tutup peti ya kan, dibawa ke San Diego. Dia emang waktu sekitar 2016 ya, untuk kakek aku meninggal, emang dia udah sempat ngomong kalau suatu hari nanti aku meninggal, aku maunya di samping. Bener-bener emang istri berbakti sampai mau bisa. Sweet banget ya berarti. Ini bisa cintanya bener-bener kita sejati ya. Yang jarang ditemukan. Ada tradisi dari Chinese sendiri nggak sih sebelum pemakaman, mungkin dari Enggak sih, karena kan aku Kristen kan, jadi cuma ini didoain bareng. Jadi hari Jumat ada malam kembang dimana kita menaburkan bunga petinya untuk terakhir kalinya, melihat wajahnya terakhir kalinya, dan habis itu nutup peti dan biar ini semalaman didoain, besok paginya baru dibawa. Berarti ini keluarga besar udah pada ngumpul semua ya, Will? Cucu-cucu, cicit-cicit? Udah, kalau sekarang udah semuanya udah pada ngumpul. Cicit belum ada. Justru belum. Ini kan mereka. oke minum